What's up everybody? Selamat datang lagi di video aku kali ini. Di video kali ini aku masih akan tetap meneruskan pembahasan, yaitu Mercenary Event Collaboration Hajime no Kiseki. Di sini aku akan bahas tentang si Lloyd, Defender bintang 5, dan dia mercenary, salah satu mercenary yang ada dari event collaboration Hajime no Kiseki. Di sini aku akan jelaskan tentang skill-skillnya. Langsung aja kita mulai pembahasannya. Nah, kita cari dulu si Lloyd. Nah, si Lloyd ini itu bintang 5 defender, dan skill-skillnya seperti biasa. Icon skillnya itu unik-unik seperti icon skill mercenary event collaboration yang lainnya seperti biasa kan, karena event collaboration itu selalu unik-unik. Oke, kita mulai pembahasan dari skill pertama. Untuk skill yang pertama itu berjenis stats enhancement, yaitu memboost all stats kecuali HP berdasarkan dev. Jadi dev dikali 30% all stat boost. Jadi maksudnya itu dev dikali 30% naikkan semua stat. Tapi yang menarik di sini itu buffnya itu di casting atau skillnya ini di casting sebelum normal attack. Jadi sebelum Lloyd menyerang, skillnya ini tuh bisa langsung diaktifkan. Tapi ini untuk skill plus 0 ya. Untuk skill yang mulai naik plus 6 ada peningkatan skill untuk skill yang ini. Nah, bisa kalian lihat untuk skill plus 0 itu belum ada sub skillnya atau belum ada peningkatan. Tapi untuk plus 6 ke atas itu udah ada sub skill. Sub skillnya itu berupa taunting. Lalu untuk sub skillnya itu berupa taunting selama 12 turn. Tapi yang menarik di sini adalah skillnya ini tuh bisa dikeluarkan sebelum normal attack. Kenapa kok bisa menarik? Nanti akan aku jelaskan. Jadi sub skillnya ini itu berupa taunting yang bisa dikeluarkan sebelum normal attack, sama seperti skill utamanya. Lalu untuk skill yang kedua itu berupa barrier, yang akan mereduce incoming damage atau mengurangi damage yang diterima sebesar 35% selama 12 turn, dan skill ini juga sebelum normal attack itu bisa dikeluarkan. Lalu untuk skill yang ketiga ini menurutku itu skill yang sangat berguna bagi seorang defender, terutama untuk si Lloyd. Kenapa? Karena ketika si Lloyd ini menerima damage yang seharusnya dia mati, dia tidak jadi mati, tapi hanya mengubah atau menurunkan HP-nya itu menjadi 1. Tapi skill ini langsung hilang, dan untuk serangan selanjutnya ketika dia menerima serangan sampai mati, maka dia akan mati. Jadi seperti kesempatan kedua, nanti akan aku tunjukkan di pertarungannya. Lalu untuk sub skill dari skill yang ketiga ini juga bermanfaat untuk defender. Kenapa? Karena skill ini berupa stat enhancement. Maksudnya di sini itu akan mereduce atau menurunkan berdasarkan grace effect sebesar 35% ditambah 35% lagi, jadi totalnya 70%. Maksudnya grace effect ini adalah additional damage yang dihasilkan oleh mercenary lawan ketika diterima oleh si Lloyd itu akan dikurangi atau ditahan sebesar 70% additional damage ya, bukan normal attack, additional damage tambahan. Lalu untuk sub skill selanjutnya dari skill yang ketiga itu adalah berupa guard. Maksudnya adalah ketika HP si Lloyd itu berubah menjadi 1 ketika dia menerima damage sampai mati, untuk 1 turn berikutnya dia tidak akan menerima damage apapun. Lalu untuk skill awakeningnya ini berupa reflective counter, yang dimana nanti dia memasang reflective counter berupa charm effect. Maksudnya charm effect itu adalah ketika mercenary lawan yang terkena efek ini, dia akan menyerang mercenary kawannya sendiri daripada menyerang mercenary lawan. Lalu untuk skill awakeningnya ini ada perbedaan dari setiap levelnya. Untuk level plus 12 ke bawah itu hanya memasang efek charm. Tapi untuk level 12 dan juga 12 plus 12 ke atas itu selain memasang efek charm, itu juga akan mengcounter additional damage sebesar 50% dari attack si Lloyd. Jadi nanti misalkan attack si Lloyd itu totalnya itu ada 3000. Ketika lawan menyerang si Lloyd, maka lawan itu juga akan mendapatkan efek damage tambahan dari separuh
total damage attack si Lloyd, yaitu 1500 kan. Nah, jadi kurang lebih seperti itu untuk penjelasan skillnya. Nanti akan aku jelaskan lagi ketika ada di pertarungan. Lalu untuk rune-nya, menurutku yang lebih bagus itu kalian kasih aja rune full def. Kenapa? Karena semakin tinggi def maka akan semakin tinggi boost stat yang dihasilkan oleh Lloyd dari skillnya tadi kan. Jadi cocok diberikan rune def. Nah, lalu di sini aku akan menjelaskan tentang skillnya si Lloyd berdasarkan contoh pertarungannya biar kalian lebih paham. Nah, bisa kalian lihat si Lloyd memasang efek reflective counter charm ketika battle dimulai. Lalu bisa kalian lihat dulu statnya sebelum si Lloyd menyerang. Kalian bisa lihat statnya itu masih seperti itu ya. Nanti ketika si Lloyd akan menyerang, maka statnya itu akan dinaikkan sebesar 30 atau 50% tadi ya, berdasarkan devnya. Jadi semakin tinggi dev milik dia, maka akan semakin tinggi pula statnya akan dinaikkan atau ditingkatkan. Lalu untuk penjelasan selanjutnya di sini aku mau memfokuskan tadi skill ketiga dari si Lloyd, yang maksudku itu cocok untuk defender ya, yang dimana dia memungkinkan bertahan ketika dia menerima damage atau attack sampai mati. Nah, si Levia itu biasanya kan memiliki attack atau skill ketika dia mendamage mercenary lawan itu pasti akan mati kan. Nah, daripada mati dia bertahan. Jadi maksudku adalah semua skill yang dimiliki Lloyd itu diaktifkan sebelum dia melakukan normal attack. Jadi dia tetap akan bisa mengeluarkan skillnya, nggak peduli reflective counter seperti milik si Mamonir yang melarang mercenary lawan untuk mengeluarkan skillnya ketika dia menyerang si Mamonir. Nah, bisa kalian di sini si Lloyd itu mengaktifkan buffnya atau skillnya sebelum dia melakukan serangan, sebelum dia melakukan normal attack. Nah, dan si Lloyd itu bisa bertahan ketika dia menerima damage sampai mati. HP nya itu hanya berubah menjadi 1, daripada mati dia masih bertahan kan. Oke, sekiranya segitu aja untuk pembahasanku tentang skill-skill si Lloyd. Semoga kalian dapat memahami apa yang aku terangkan tadi dan membantu kalian untuk mempelajari skill-skill dari si Lloyd. Menurutku sih dia pantas untuk dimasukkan di meta karena jarang sekali defender seperti skill-skill milik dia. Jadi ya, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Bye bye.